jujur lah hampir semuanya lah, tidak hanya ngomong Kabupaten Pasuruan. Jadi kabupaten kota se-Indonesia tuh hari ini ya pada sambat semua, tapi kan itu tidak boleh menjadi menjadikan kita patah semangat. Iya, umumnya kan ini Mbak efisiensi ya. Ini kalau sudah normal, paling enggak kami akan mendorong untuk terkait dengan BLK, dengan gratis itu ya, yang ada di BLK di negara gajah. Mungkin itu yang mendorong supaya adik-adik bisa ikut untuk menambah skillnya, kemampuannya, kebutuhan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu aja. Hanya Bung Karno itu, kirimkan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut akar Semeru. Tapi kirimkan aku 10 pemuda, akan kuguncang dan dunia. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore sahabat Potret Media. Semangat sore untuk kita semua yang sedang dalam perjalanan, beraktivitas, bersantai di rumah, maupun sedang mengerjakan banyak hal gitu ya. Nah, kembali lagi dengan saya Evi dalam program kesayangan kita, Podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat. Ruang paling blak-blakan, paling tuntas untuk membedah kinerja para wakil rakyat di Kabupaten Pasuruan. Ya, sahabat Potret Media, sore hari yang hangat ini kita akan membahas suatu topik atau suatu tema yang menjadi penentu wajah Kabupaten Pasuruan sekitar 5, 10, 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Tema apakah itu? Kita akan membedah dan membahas sebuah tema, yaitu masa depan pendidikan dan program beasiswa daerah. Kita semua tahu bahwa Kabupaten Pasuruan ini banyak kawasan industrinya ya, bertabur kawasan industri raksasa. Namun seringkali muncul pertanyaan di benak kita, apakah anak-anak asli di Pasuruan ini sudah dibekali pendidikan untuk dipersiapkan menjadi pekerja-pekerja yang loyal, berintegritas, berkompeten, memiliki skill yang dibutuhkan pada kawasan industri setempat ya. Mengapa masih ada keluhan anak muda di daerah Kabupaten Pasuruan ini kesulitan menembus pasar kerja lokal ya, dan sejauh mana efektivitas beasiswa yang dikucurkan lewat APBD daerah. Nah, sore ini bersama kami sudah ada 3 narasumber, bapak-bapak perwakilan dari Komisi 4. Sungguh bapak-bapak yang hebat, bapak-bapak yang sudah berpengalaman, sudah menjalankan berbagai hal, berbagai strategi, program demi memajukan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Langsung saja kita akan memperkenalkan diri, kita akan mempersilakan bapak-bapak untuk memperkenalkan diri satu persatu. Mulai yang pertama silakan kepada yang terhormat Pak Wasi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Evi yang saya hormati, sahabat-sahabat media dari Potret, ya sahabat Potret Media yang hadir pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi di sore yang sangat cerah, ya, di tempat yang nyaman, tenang. Yang saya hormati juga sahabat saya di Komisi 4, ada Mas Tri, ada Mas Atok. Selamat sore, selamat datang. Matur nuwun, Mbak Evi. Monggo yang selanjutnya memperkenalkan diri dengan hormat, masih mas-mas ya, masih muda. Pasti ini lebih semangat memperkenalkan dirinya. Wah, silakan monggo Mas Atok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Wasik tadi. Enggak usah dikenalkan. Tadi nama saya Atok tadi sudah disebutkan Pak Wasik. Selamat datang Mbak Evi. Saya pertama kali bertemu jenengan ya. Sebelumnya dengan Mbak Niswa kalau nggak salah. Dan sama teman-teman Potret, selamat sore. Ya, semoga nanti pembahasan kita berjalan dengan lancar mungkin. Karena masalahnya ini beasiswa, wah, ketar-ketir kita ini aslinya. Nanti biar dijawab oleh sesepuh saya ini, ada Pak Tri sama Pak Wasik nantinya.
Loh, justru karena yang paling muda ini Pak. Ya itu, muda itu sulit itu. Iya, harus bikin banyak gebrakan dan strategi baru, bukan begitu Bapak ya? Oh, terima kasih banyak ya Mas Ato. Monggo selanjutnya dengan Pak Tri, dipersilahkan dengan hormat untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang sahabat-sahabat Potret Media dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sungguh luar biasa narasumber-narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini di podcast Jawara. Nah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama saya mau bertanya kepada Pak Wasik ya Pak ya. Sebagai legislator senior dengan latar belakang ilmu manajemen anggaran. Wah, keren sekali. Saya ingin menanyakan ke jenengan ya Pak ya. Setiap tahun anggaran daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk pos beasiswa, kuliah, dan sekolah. Lalu bagaimana Bapak dengan tim Bapak di Komisi 4 ini menanggapi isu yang beredar bahwa apakah untuk menerima beasiswa di Kabupaten Pasuruan ini harus memiliki channel, koneksi, atau kenalan kayak gitu Pak? Atau sebenarnya sudah rata nih Mbak, cuman mungkin kurang informasi aja, kurang transparan aja, nanti bisa diakses di sini, di situ, atau kita punya syarat nih Mbak, kayak gitu. Monggo bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Mbak Evi. Yeah. Saya mencoba menanggapi pertanyaan oleh Mbak Evi, Yeah. host kita pada sore hari ini. Yeah. Jadi sebelum kami menyampaikan beberapa hal, mungkin yang pertama yang perlu kami sampaikan terkait dengan regulasi aturan penggunaan anggaran ya. Secara nasional mungkin ya, aturan anggaran di pendidikan itu kan 20% dari APBD. Gitu ya. 20% dari Minimal, APBD. ya minimal 20%, itu yang perlu diketahui bersama. Walaupun pada prakteknya di lapangan, ya mungkin kadang tidak sampai segitu. Ya. Wah. Kalau kita berbicara anggaran di Dinas Pendidikan ini luar biasa, tinggi sekali. Cuma di situ kan banyak komponen-komponen. Ya, termasuk peruntukannya untuk gaji guru sekabupaten. Wah, Sekabupaten, biasa, ya otomatis kan berapa guru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ini sudah ketemu berapa. Ya. Jadi nilainya memang fantastis. Ya. Artinya tidak hanya ngomong anggaran ini untuk sebuah kegiatan saja, tapi di situ urusan gaji dan sebagainya. Jadi itu yang awal yang perlu kami sampaikan. Kemudian terkait dengan beberapa program-program tadi yang disinggung oleh Mbak Evi ya terkait dengan beasiswa ya. Jadi hari ini itu kan kalau kita berbicara, saya berbicara yang negeri ya, yang plat merah. Itu kan semuanya serba gratis ya. Wah, luar biasa. Ya, kan seperti itu ya. Jadi itu sebagai apa istilah dasar alasan dari pemerintah di Kabupaten Pasuruan ya. Ini bertanya kalau misalnya ngomong beasiswa yang seperti apa gitu loh. Karena semuanya kan serba gratis. Walaupun sebenarnya banyak link kalau kita ngomong di kabupaten kan kewenangannya hanya di SD SMP ya. Cuman ada beberapa program-program beasiswa itu yang dari contoh misalnya KIP, Indonesia Pintar. Kemudian ada yang dari sumbernya Kementerian Keuangan. Kemudian ada yang bersumber dari Kemendikbudristek kalau nggak salah. Nah ini kan juga ada beberapa program-program beasiswa. Tapi kan itu dari pusat yang bisa diakses oleh daerah. Jadi misalkan ini ada siswa yang berprestasi tidak tidak punya biaya, nah ini bisa diakses. Jadi mereka ini bisa ada linknya di situ. Jadi sumbernya tidak dari langsung APBD kabupaten gitu loh. Kalau kita di kabupaten berapa jumlah siswa-siswi yang ada di kabupaten, tentunya kan istilahnya mungkin APBD nggak akan mampu untuk itu ya. Karena ya jujur hari ini yang menjadi istilahnya keluhan kita ya, termasuk pemerintah daerah khususnya ya terkait dengan efisiensi anggaran, Mbak. Wah, ya, bagaimana efisiensi itu, Pak? Efisiensi anggaran kita ini kan sumbernya bermacam-macam ya, termasuk yang salah satunya yang tadi saya sampaikan semacam TKD, transfer keuangan daerah. Oh iya. Jadi ini juga perlu kami sampaikan, beban daerah yang kemarin
TKD kita ini turun ya, kurang lebih 600 miliar ya. Kemudian ada lagi rekrutmen P3K. Ya, P3K itu kan produknya dari pusat. Tapi setelah seleksi sudah ditentukan siapa-siapa yang lolos. Nah, untuk gaji mereka ini dibebankan kepada kabupaten. Dan ini nilainya juga ada sedikit. Ini kurang lebih di angka 300 miliar. Wah. Nah, kemudian ada lagi DPAJAT. DPAJAT kurang lebih kemarin ada 100 berapa itu? 8 miliar. Yang kurang lebihnya anggaran kita ini turun 1 T lebih, Mbak. Ya tentunya 1 T ini kan bukan angka yang sedikit. Kemampuan APBD kita ini hanya kurang lebih di angka 4. Nah, kalau misalnya hilang 1 T, ya kalau misalnya hilangnya 100 juta. Nah ini menjadi beban pemerintah kabupaten kota. Ya, tentunya sekelas Kabupaten Pasuruan, angka segitu ini kan juga luar biasa. Iya. Jadi terkait dengan beasiswa yang kita ketahui Mbak ya, di Kabupaten Pasuruan ini tadi yang saya sampaikan, sekarang ini kalau ngomong di plat merah sekolah negeri itu kan sudah gratis ya. Sudah gratis ya gratis Pak ya. Itu gratis mulai dari biaya kan uang masuk. Awal Iya. sampai seragamnya. Iya sudah masuk, ininya gratis lah. Walaupun ya non sewu pada kenyataan fakta di lapangan yang namanya operasional itu kan tinggi, Pak. Iya, benar. Operasional kebutuhan sarana prasarana. Iya, benar. Ini kan juga kadang dibenturkan dengan sebuah regulasi ya, Kadang orang itu kan berbicara begini. Aku sekolah nang negeri, itu gratis. Tahunya orang kan gratis. Iya. Nah, padahal kadang-kadang di lembaga tersebut itu masih butuh anggaran untuk apa misalnya, yang peruntukannya sebenarnya juga untuk siswa-siswi gitu loh. Iya. Cuman kan orang yang istilahnya orang yang melihat kadang-kadang yang tidak tahu kondisi di dalam beranggapan itu gratis kok saya tarian. Akhirnya kan dilaporkan ada pungli dan sebagainya. Nah, ini dia. Di sini kita terbuka. Terima kasih sekali ya Pak Wasik. Jadi Kita seperti itu. sama-sama kita mengerti bahwa sebenarnya yaitu kita lagi terdampak efisiensi. Kita juga ada ya beban-beban operasional ya kan yang susah dijelaskan juga ya. Jadi bukan pungli ya Pak ya, bukan pungli. Tapi memang untuk kebutuhan internal juga sebenarnya ya. Lah ini kan masih belum ketemu ini formulanya kayak apa yang kategori dikatakan pungli, kemudian iuran atau apa. Kalau yang swasta sih no problem gitu loh. Cuman kalau yang negeri ini kan beban. Karena jujur lah, ya banyak keluhan. Kita ini sempat ya 3-4 bulan yang lalu mungkin ya. Kita di Komisi 4 ini turun ke bawah. Artinya kita turun ke masing-masing lembaga ya. Kita kepingin tahu kondisi di bawah itu kayak apa. Yang selama ini, yang sebelumnya kita hampir tidak pernah turun langsung. Kita paling tahunya ya dengan dinas terkait, dinas pendidikan terkait. Oh, jadi ini benar-benar langsung kita turun. Jadi tahu lah kondisi sekolah ini kayak gini, survei, kayak gini gitu loh. Artinya apa? Dengan anggaran yang sudah diterima oleh beberapa lembaga ini ya masih jauh dari kecukupan gitu loh. Ya termasuk kita ngomong sarana prasarana yang kemarin paling banyak dikeluhkan itu terkait dengan Mas Ato, komputer ya. Karena sekarang kan rata-rata kan berbasis komputer. Nah, sedangkan lembaga tersebut ini nggak punya. Ya kalau misalnya di wilayah perkotaan cari pinjaman ke sini kan sih mudah. Lah waktu kita ke daerah pegunungan yang jauh, ini kadang pinjam sih layanan ngojek dan sebagainya. Ini kan menjadi keprihatinan. Nah ini kita sudah sampaikan ke dinas terkait. Ya kita cari solusi bersama gitu loh. Bagaimana kita bisa istilahnya bisa menopang mereka ya. Jadi pendidikan ini tidak hanya cukup internal siswa, tapi kan sarana prasarana juga harus dipenuhi ya, seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah setempat juga sudah mengusahakan, juga sudah mensurvei turun langsung, mencari tahu apa sih sebenarnya kendala di lapangan seperti apa, kebutuhannya yang kurang seperti apa. Karena kalau misalkan di era digital sekarang kan ya pasti itu tadi butuh device, butuh komputer, butuh juga kita jaringan seperti itu ya Pak. Betul. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambah oleh. Iya, mungkin Bapak-bapak ada yang mau menambahkan mungkin.
Monggo, ada pertanyaan, monggo lanjut aja. Monggo, kalau begitu saya terima kasih sekali ya Pak ya. Jawabannya sungguh benar-benar sangat transparan. Jawabannya sungguh benar-benar Datanya sangat, sudah dijawab semua ya? Iya, sangat lengkap juga ya. Dan sangat mudah dipahami. Harapan kami sih teman-teman pendengar setia podcast Jawara ini bisa langsung oh seperti ini toh. Jadi intinya gini Mbak Evi, intinya itu pemerintah daerah ya selama satu ya regulasi ada. Ya, yang terpenting regulasi. anggaran itu ada. Semuanya pasti dicukupi lah. Bahkan di tahun pertama Pak Bupati ya Mas Bupati dan Wakil Bupati di tahun pertama beliau menjabat itu langsung fokusnya di fisik di pendidikan. Fisik Itu berapa titik itu sama Bupati? Kalau nggak salah anggaran kurang lebih yang dialokasikan itu hampir 50 miliar kurang lebihnya. Wah, Ini untuk apa istilahnya untuk rehab kan banyak laporan-laporan data dari Dapodik, lembaga-lembaga yang kondisinya memprihatinkan itu skala prioritas sudah. Mumpung apa ya istilahnya belum ambruk lah kasarnya kan seperti itu. Itu gebrakan Mas Bupati dan Wakil Bupati di tahun beliau menjabat itu fokusnya di situ malah. Walaupun masih belum tuntas hari ini kan bertahap. Ya, kembali lagi ya tadi itu sebenarnya kemarin anggaran ya juga nggak bisa maksimal kemarin. Akhirnya dari Mas Bupati komunikasi dengan teman-teman DPRD lewat pimpinan menyampaikan ya wis akhirnya kan program kita ya di DPRD ya termasuk programnya kita semua lah ya 50 orang itu ya wis bahasane ya wis kongkon ngalah lah jaluk tolong lah iki anggarannya DPR sementara ditarik dulu untuk kepentingan yang lebih lebih penting lah. Ya. Hanya seperti itu. Jadi kuncinya adalah diproses dan bertahap itu tadi ya Pak ya. Sebenarnya kita sudah ada planningnya, rencananya, anggarannya sudah dimaksimalkan dengan baik, diupayakan dengan baik. Cuman kita memang lagi progres, sedang bertahap. Nah, kalau kita tadi kita bahas soal beasiswa ya, kita geser sedikit. Ini nanti mohon dijawab dengan hormat Pak Tri ya. Saya. Jadi pertanyaannya begini Pak, kita tadi sempat singgung beasiswa dan program-program yang sudah ada. Nah, apakah ada nggak Pak program-program yang menunjang kesiapan para pelajar ini yang sedang mungkin SMA, SMK, yang kuliah juga, entah itu program beasiswa atau program apapun yang dia itu mempersiapkan dari segi skill supaya mereka ini ketika lulus bukan hanya nilai bagus ya, tapi benar-benar siap kerja dari skill maupun mental, Pak. Ada nggak programnya seperti itu? Mungkin pembinaan, pelatihan. Oke. Ya pasti ada lah, pasti ada. Cuma makanya kita buat pirantinya dulu lah, konsepnya dulu. Kami juga pernah beberapa kali diskusi ringan dengan Mas Bupati terkait dengan dunia kerja juga. Ya kita selama ini juga prihatin di mana Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah industri terbesar. Iya, betul. Ada PR juga kan Pak? Ya, angka pengangguran juga sangat tinggi. Nah, itu disebabkan oleh apa ya Pak ya? Makanya harus secara menyeluruh kita menyikapinya. Kita benahi dulu mulai aturannya. Kita juga menyampaikan untuk merubah perda dan perbub ketenaga kerjaan yang ada. Wah. Ini yang pertama kali. Dan juga menyiapkan adik-adik kita, khususnya yang putra-putri kita, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan, berKTP Kabupaten Pasuruan ya, menyiapkan untuk siap di dunia kerja. Industri termasuk industri ya, kan banyak ya. Ya ini kalau ngomong SMA, lulusan SMA ya belum punya kemampuan kecuali SMK ya. Iya, kecuali SMK ya. Maka itu salah satunya kita mendorong untuk memperbanyak kuantitinya terkait dengan BLK gratis kepada adik-adik kita yang lulus SMA. Sebenarnya macam-macam, mulai las, mulai elektro, mulai apa aja ada di sana. Dan juga membuka bursa lowongan kerja yang selama ini berpuluh tahun hanya 1 tahun sekali. Nah, kita mendorong kalau bisa 3 bulan sekali. Alhamdulillah kita sudah kemarin dimulai, Mas Bupati juga interest kalau bisa malah tiap bulan. Wah. Nah ini tiap bulan nantinya. Yang mana bursa tenaga kerja ini
dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja yang secara otomatis nanti ada linknya ke perusahaan-perusahaan langsung didistribusikan ke industri-industri yang membutuhkan, termasuk BLK, lulusan BLK nanti sama macam itu. Oh, luar biasa, luar biasa. Tapi kita harus menyiapkan itu dulu, merubah dulu aturannya, yaitu berupa Perda Ketenagakerjaan, yang mana saya sempat ngobrol, paling tidak setiap perusahaan itu yang non-skill, saya waktu itu minta 75% harus diisi oleh adik-adik kita yang berKTP Kabupaten Pasuruan, notabene. Tapi malah Mas Bub mintanya lebih, 90%. Wah. Nah ini harus berubah perdanya di sini. Yang non-skill loh ya. Non-skill kan ya yang bisa di gudang, misalnya yang tidak ada skillnya itu ya. Nah ini memang harus kita benahi keseluruhan. Tadi masalah beasiswa juga sudah disampaikan oleh Mas Wasik. Ya kita memang keterbatasan anggaran ya. Sangat-sangat terbatas sekarang. Nah, kita aja tahun ini sudah tergerus 600 miliar lebih. Ini juga berdampak, ya dilema juga. Akhirnya APBD kita juga tidak sehat. Wah. Yang mana APBD tahun ini 55% untuk belanja pegawai, gaji pegawai notabene. Padahal aturannya yang dari Kemenpan itu minimal 30% APBD untuk maksimal 30% untuk belanja pegawai. Kita sudah 55%. Ini kan kali ibaratnya perusahaan kan tidak sehat juga ya. Iya. Karena defisiensi. Ya, mudah-mudahan ya efisiensi tahun ini, tahun depan dikembalikan anggarannya. Mudah-mudahan itu. Ya. Makanya itu langkah-langkah kami teman-teman di Komisi 4 yang pertama yaitu mendorong terkait dengan jumlah untuk adik-adik yang mau diberikan skillnya dari wadah BLK yang kita punya ini untuk lebih banyak porsinya mungkin ya, dan juga terkait dengan bursa yang patut harus segera yaitu merubah Perda Ketenagakerjaan kita, itu yang paling penting itu. Kalau masalah beasiswa yang ada selama ini hanya untuk guru, guru dan kalau yang kemarin-kemarin itu untuk pegawai PNS juga yang S1, terus beberapa siswa yang lulus SMA ada juga mulai tahun ini, tahun kami nggak banyak, yaitu pun untuk dari sisi kesehatan yaitu keperawatan, ada beasiswa dari Pemda juga. Harapan saya juga nanti kami sampaikan pada pemerintah daerah, mungkin walaupun tidak jaga APBD kita yang sudah tergerus banyak, mungkin bisa lewat menggandeng pihak ketiga, dalam hal ini mungkin perusahaan lewat CSR-nya. Oh iya. Kan memungkinkan juga, bisa kan? Itu peluang juga ya Pak ya. Kalau melihat di mana-mana sudah ada. Perusahaan nasional kan sudah memberikan beasiswa juga kepada masyarakat, contohnya PLN, ya kan? PGN sudah memberikan beratus-ratus beasiswa untuk S1 mulai. Nah, kami harapkan karena kita juga industri kita juga banyak, kan bukan tidak mungkin. Iya, jadi langsung menggandeng pihak ketiga gitu ya. Mungkin itu salah satu lebih solusi. Direct ya. Solusi itu untuk. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya programnya sudah ada BLK, sudah ada perbekalannya sudah ada. Beasiswa yang menunjang seperti tadi yang kita bahas, keperawatan ya Pak ya. Ada, itu sudah ada, teman-teman. Jadi ya mungkin kalau misalkan kita masih mendengar isu-isu yang simpang siur, nggak ada, kita nggak dibekali, nah ini loh jawabannya, sudah ada. Itu kita cara tahunya, mengaksesnya di mana Pak untuk beasiswa tersebut? Langsung saja, kan tapi ya cuma sedikit porsinya, tidak imbang gitu loh. Makanya nanti kita dorong lah, apakah memungkinkan dari pemerintah daerah, kalau ngomong pemerintah, Pemda ya, kalau pemerintahan kita semua juga bagian dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Paling tidak kita mendorong Pemda untuk bisa mengkolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan kita kan perusahaan nasional juga banyak ya. Paling enggak memberikan porsi untuk adik-adik kita yang mau, mungkin dari sisi adik-adik yang berprestasi, olahraga, bisa dikasih porsi atau prestasi-prestasi lainnya. Nah, mungkin dengan menggandeng beberapa perusahaan yang cukupnya nasional ya, yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu salah satu solusi paling tidak itu nanti ke depan. Iya. Terima kasih banyak Pak, jawabannya sungguh sangat mudah banget untuk kita untuk kita terima, mudah banget untuk kita serap. Oh ternyata ini toh upaya-upaya yang sudah dilakukan. Bisa di cross check di daerah masing-masing.
apakah ini sudah benar-benar dilakukan atau tidak, kan itu akan menjadi tolak ukur ya Pak ya. Itu akan menjadi tolak ukur bahwa program ini sudah berjalan atau belum, atau mungkin masih bertahap ya Pak ya. Nah, mungkin masih bertahap. Permasalahannya semua rata kita. Kalau sudah dimintai masyarakat, tolong anakku golek kerjaan Pak, kita juga bingung. Karena permasalahan kita itu di dunia pekerjaan di wilayah Kabupaten Pasuruan sangat-sangat kompleks sekali. Iya. Belum lagi yang kita pernah datangi salah satu perusahaan ya, kebetulan di Pandaan, permasalahan ternyata dengan perusahaan outsourcing. Dengan perusahaan outsourcingnya. Oh iya. Akibat ulah perusahaan outsourcing ini yang notabene akhirnya merugikan baik itu lingkungan juga masyarakat kita Kabupaten Pasuruan. Dan mayoritas perusahaan outsourcing tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Pasuruan atau tidak mempunyai kantor perwakilan di Kabupaten Pasuruan. Ini yang salah satu permasalahan yang serius harus diselesaikan ke depan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Malah perusahaan outsourcing Singapura ya waktu itu. Iya. Itu bisa ada di Pandaan. Itu udah 6 tahun. Kadesnya tidak tahu, apalagi camatnya tidak tahu ini. Nah, inilah. Jadi rata-rata itu perusahaan outsourcing dari luar Kabupaten Pasuruan ini bawa gerbong pegawai, calon karyawan. Bawa ke perusahaan yang ngambil yang di luar zona 1. Contoh Madio. UMR-nya kecil. Ya kan? 2 jutaan tuh. Iya. Diajak ke sini kan gelem 3,5 juta. Iya. Padahal di UMR kita kan tinggi. Nah ini yang terjadi banyak diserobot. Jadi perusahaan outsourcing bawa ke sini, ke perusahaan-perusahaan masuk dengan membawa gerbongnya. Inilah yang mengakibatkan adik-adik yang ber-KTP di Kabupaten Pasuruan tidak mempunyai peluang, tertutup dari perusahaan outsourcingnya. Nah ini. Makanya itu kami punya inisiasi untuk merubah Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Ini wajib. Luar biasa. Ini wajib. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak untuk jawabannya ya. Merubah perda ya, akan ditinjau ulang, akan disurvei ulang tentunya. Berapa banyak untuk melindungi lah, intinya untuk melindungi adik-adik kita. Benar. Itu kan istilahnya ini tanahnya kita, tempat kita tumbuh. Harusnya kan harapannya kita juga bisa memberikan kontribusi kita juga untuk wilayah sekitar kita ya kan. Nah, karena pendidikan juga kan sudah pakai sistem donasi juga ya. Nanti bisa sejalan dengan itu. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya. Jawabannya selesai. Baik, selanjutnya ini untuk pertanyaan yang terakhir ini kepada Mas Ato atau Bung Ato ya. Biasanya doa ya. Tadi kita sudah singgung perihal fasilitas ya Pak ya. Kira-kira bagaimana sih Pak? Kira-kira bagaimana sih strateginya Bung ya kan? Untuk menjamin pemerataan sarpras sekolah dan insentif guru pendidik. Strateginya bagaimana? Upaya yang sudah dilakukan itu bagaimana? Untuk masalah fasilitas dan juga honor guru. Insentif guru pendidik. Iya. Yang sudah disampaikan sama Pak Wasik tadi, sama Pak Tri tadi kan sudah selesai kan masalah itu. Untuk fasilitas itu. Kami tahun kemarin 2025 sempat kan Komisi 4 itu turun sampai yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas itu sudah pernah semua. Jadi kita semua tahu ke sekolah-sekolah. Langsung. Mulai dari negeri sampai swasta, kemarin Komisi 4 semua meninjau langsung lah di lokasi. Itu dari beberapa sekolah memang masih banyak yang fasilitas atau sarana prasarannya memang kurang. Tapi berkat Pak Bupati dan Gus Wabub kemarin sekitar anggaran 40M kalau nggak salah Pak Tri. 40M dialokasikan untuk rehab khusus untuk rehab masalah pendidikan. Itu sudah sampai pelosok-pelosok ya Pak? Sudah sampai pelosok-pelosok. Ya masih kurang. Ya mungkin belum tuntas. Mungkin dari tahun inilah 160% lah sudah masuk semua. Banyak yang sudah bisa dibenahi lah. Dari yang kami sampaikan ke waktu itu kan Komisi 4 kan waktu turun ke bawah itu kan sudah disampaikan ke Pak Bupati bahwasanya seperti ini Mas Wabub, yang ini yang kurang ini akhirnya Mas Wabub memberikan anggaran tersebut. Dari situlah Mas Wabub memberikan anggaran 40M kalau nggak salah itu untuk berapa sekolah ya.
Yang dibangun ulang. Yang dibangun ulang di rehab tadi. Ya alhamdulillah untuk saat ini fasilitas sarana prasarana untuk menurut saya loh dari tahun-tahun sebelumnya sudah meningkat gratis. Wah, itu kita bisa melihat tolak ukur dia meningkat atau menurun, sudah dibangun atau tidak itu gimana? Dari berapa per berapa? Misalkan dari berapa sekolah yang sudah dibangun, berapa. Itu kita bisa meninjaunya sebagai masyarakat umum itu di mana? Kesehatan, pendidikan, pendidikan. Oh iya. Di Dapodik yang tahu itu. Dapodik juga bisa. Karena kalau untuk insentif kemarin kan sudah kita perjuangkan di tadi sudah kita tambah. Komisi 4 kan sempat nambah itu untuk insentif para guru itu. Guru pendidik. Guru-guru itu mulai dari itu. SD, SMP, SMA. Semua. Oh. Semua. Madin, TPQ juga. Oh, TPQ Madin saja. Madin saja. TPQ masih nggak cukup tadi katanya Pak Wasit tadi. Nah, dulu dapat semua. Semua. Sebelum Covid ya? Iya. Sebelum Covid semua. Bahkan dulu kami Komisi 4 yang memperjuangkan belum ada P3K waktu itu ya. Guru honorer ya. Masih cukup anggarannya. Ya, yang waktu itu guru-guru honorer yang SD SMP negeri teriak itu, yang notabene honornya tidak sampai 500.000 itu. Waduh. Kita Komisi 4 menambah 400.000 sebulan. Waktu itu. Inisiatif kami Komisi 4 waktu itu. Ya, itu akhirnya alhamdulillah realisasi, ada penambahan, juga ada TPP, terus kena Covid ya. Saya masih Komisi 5 waktu itu. Pak, mohon maaf itu tadi tahun berapa Pak yang upahnya tidak sampai 400? Ya sebelum tahun 2019 ke bawah. Oh, itu. Kalau sekarang kisarannya berapa Pak? Nah, sekarang udah masuk P3K semua kan, udah tidak ada honorer. Oh, sudah masuk. Iya, kuotanya P3K kita luar biasa, hampir mayoritas lah. 85 di atas 80% lah. Guru-guru sudah masuk P3K. Sudah lebih sejahtera lah, insya Allah begitulah. Insya Allah sudah lebih sejahtera ya. Ya tinggal yang disampaikan Mas Atok tadi, infrastrukturnya ini masih perlu. Masih dalam tahap lah ya. Ya masih kurang. Karena kan pasti masih fokusnya di gedung ya. Gedung. Kemarin gedung, sekarang juga gedung. Kalau yang dikatakan Pak Wasik tadi untuk masalah kerumbuk memang dibutuhkan, tapi rata-rata di PAUD itu. PAUD? Di PAUD itu masih banyak yang belum mendapatkan kerumbuk. Oh, iya. PAUD itu anaknya yang pakai atau gurunya maksudnya? Ya untuk lembaga-lembaganya. Oh kayak mungkin TU-nya pengelola sekolahnya, ya nggak mungkin anak TK. Itu yang nggak salah kemarin di keraton aja apa yang sudah fasilitasnya sudah cukup untuk kerumbuk di PAUD itu. Oh iya. Yang daerah lain belum. Lalu untuk yang menjangkau ke pelosok-pelosok gitu gimana Bung caranya Bung? Atau memang langsung turun langsung atau kita punya Google Form nih, tinggal foto review gitu, apa gimana nih? Ya dari dinas terkait ini kan ada istilah UPT itu kan ada. Iya. Korwil kan ada. Ya mungkin saya menambahin Mbak Evi ya, terkait dengan tadi nyambung lah tadi yang disampaikan Mas Tri ya terkait dengan lapangan kerja ya, kan Mbak Evi nyinggung terkait dengan lapangan kerja. Ya kita tahu lah tadi disampaikan oleh Mas Tri bahwa Kabupaten Pasuruan ini salah satu kabupaten industri ya. Kita punya berapa ribuan bukan ratusan lah perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah cuman dengan banyaknya perusahaan kan masih belum menjamin ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Tri bahwa angka pengangguran di Pasuruan kan masih tinggi. Ya faktornya kan bermacam-macam ya. Iya. Jadi disampaikan oleh Mas Tri ya termasuk salah satunya outsourcing kadang ya termasuk juga kita ngomong UMR ya. Pasuruan ini kan kategori tinggi. Nah, ini kadang-kadang juga dilema. Ini pendapat saya pribadi ya, dilema. Karena saya juga pernah dulu itu di perusahaan ya. Iya. Artinya tahu kondisi perusahaan di saat kan enggak mesti perusahaan itu stabil. Grade-nya ya naik terus, pasti kan di bawah. Naik turun. Nah, hari ini kan banyak juga kan kita enggak tahu perusahaan ini dari sisi istilahnya cash flow keuangannya kayak apa, kemudian produksinya ini jalan apa tidak kan kita juga belum tahu. Nah satu sisi tuntutan dari kaum buruh ini kan ya wajar lah, mereka ingin meningkatkan kesejahteraan, menuntut haknya, gajinya naik. Nah satu sisi kadang-kadang perusahaan ini gak mampu.
Dan akhirnya muncul juga permasalahan-permasalahan gitu loh. Iya. Ya contoh lah misalnya ngomong Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Malang, Mbak ya. Iya. Ya, batasannya kan di Ngelawang ya, di apa? Ya Apa benar Mas? di Lawang. Simping lah ya. Iya, Porong Gila. sebelumnya Porong. Bukan yang di perbatasan Malang dengan Kabupaten Pasuruan, Iya, Lawang gitu loh. Sumber Porong. Iya, yang dekat RSC itu kan. Nah, kan di Iya, situ. Sumber Porong. Lah ngomong Pasuruan UMR dengan Malang sebelahnya itu kan beda. Iya, sudah berbeda. Berbeda gitu loh. Makanya mungkin harapan kami tetaplah artinya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan ini harus nyambung lah, intens lah. Nah, kita sendiri kan kepingin iklim perekonomian di Kabupaten Pasuruan aman dan nyaman gitu loh. Artinya juga menguntungkan warga Kabupaten Pasuruan. Jangan sampai nanti banyak investor ya, misalnya investor ataupun pengusaha-pengusaha yang sudah menginvestasikan di Kabupaten Pasuruan pindah misalnya. Nah, ini kan harus ada solusi gitu loh. Bikin solusi bagaimana ekonomi ini jalan. Ya tadi kita mendorong pemerintah daerah berkomunikasi dengan pihak perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Karena kemarin sempat enggak? Saya kemarin infonya dari Mas Ato kalau tidak salah. Ada salah satu perusahaan besar yang ada di Kabupaten Pasuruan, rame di TikTok. Wah, Itu mau kabur, mau keluar. mau kabur gimana itu Pak maksudnya? Pak? Ya artinya mau keluar dari Pasuruan. Oh. Nah ternyata sempat kita tanyakan ke dinas tenaga kerja waktu itu. Saya tanya, bener enggak ini ada isu kayak gini-gini? Enggak, saya jamin enggak Pak. Ini kan istilahnya PR kita bersama lah. Benar. Nah, termasuk faktor kenapa sih banyak warga Kabupaten Pasuruan, kemudian tenaga kerja yang domisilinya di Kabupaten Pasuruan ternyata nggak bisa mencari pekerjaan di wilayahnya sendiri ya. Iya. Ini saya mencoba menjawab ya. Kadang-kadang yang paling ini sebenarnya bukan isu lokal ya, isu nasional sebenarnya. Wah, ya. isu nasional. Biasanya rata-rata apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ini tidak sama dengan misalnya Mas Atok ya mau ngelamar. Mas Atok ini bidang teknik misalnya mesin. Iya, teknik mesin. Lah padahal perusahaan ini butuhnya bukan di urusan mesin tapi urusan yang lain. Akhirnya kan nggak bisa menerima. Nah seperti itu. Itu rata-rata alasan perusahaan itu seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau bahas perihal itu kompleks juga ya Pak ya. Ya panjang. Karena memang faktanya saya sempat tahu kita sebagai perusahaan untuk mencari atau merekrut karyawan baru atau pekerja-pekerja baru itu juga tidak semudah itu karena apalagi isu-isunya Gen Z ini loh Pak. Berkenaan dengan mental ini loh Pak. Jadi mereka hanya mau mengerjakan apa yang mereka suka. Mereka hanya mau bekerja di tempat yang dirasa nyaman, tidak toksik, tidak suka tertekan. Nah itu kan sebenarnya kompleks juga ya. Nah kecenderungan perusahaan itu lebih milih yang lebih pengalaman. Ya, dan yang pastinya mental sudah pengalaman. Iya, mental dan attitude-nya itu sudah terlatih. Seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit nambahin lagi ya. Ini melebar tadi urusan pendidikan, tapi ya tetap nyambung lah ya. Kebetulan ini juga mitra kerja kita ya, Dinas Tenaga Kerja ya. Yang saya lihat hari ini di Dinas Tenaga Kerja ya, ini sudah mulai ada istilahnya ada program, ada terobosan, bukan membuka lowongan kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Oh iya itu. Salah satunya sekarang ada program-program pelatihan-pelatihan. Iya, Dan itu tidak hanya ngomong di pelajar. Kemarin kita di Komisi 4 juga ada program pelatihan-pelatihan tapi segmennya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Oh. Di bawah desil 5 ke bawah lah istilahnya. Itu malah diberikan pelatihan. Jadi salah satu contoh kemarin ada pelatihan rias, ada pelatihan kayak jajan ya, buat kue. Baking Dan gitu itu dilaksanakan tidak hanya sehari. Dilatih beneran. Artinya kalau misalnya kita ngomong ikut kursus misalnya 1 bulan, kemudian dapat sertifikat itu kan berbayar. Nah kemarin kita 30 hari 1 bulan. Walaupun peserta nggak banyak, cuma kita mendorong ya jawabannya itu. Sementara kemampuan anggaran kita segitu Pak. Tapi program terobosannya juga luar biasa. Makanya ini bisa mungkin dikembangkan di
tataran tadi itu, siswa yang sudah mau lulus ya diberikan ya tadi diciptakan lapangan kerja di BLK, dilatih. Kalau misalnya dia nanti punya skill ya, wes gak repot-repot ngelamar pekerjaan. Katakan ada pelatihan ngelas dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan menciptakan ya, menciptakan lapangan kerja. Ya diharapkan nanti setelah mereka itu dapat pelatihan sekian, dan kita juga mendorong kepada pemerintah. Ya tentunya tadi kembali harapan kita, ya tadi itu kalau misalnya nanti ada anggarannya cukup, ya selesai sebenarnya nggak. Yang anggarannya rumput itu anggarannya kan nggak cukup, Mbak. Harapan kita kan begini, kita pemerintah memberikan program itu jangan setengah-setengah. Ya artinya coro misalnya dilatih membuat kue misalnya. Iya. Karena yang ikut kepesertaan ini kan kategori orang nggak mampu. Secara otomatis misalnya dilatih mari ngono dikongkon tuku dhewe alate ya kan nggak mungkin dong pesertanya nggak mampu. Iya. Nah, makanya kita mendorong katakan misalnya nanti ada pelatihan 20-25 orang sekali pelatihan misalnya. Dengan segmen tadi itu menengah ke bawah, artinya ya kaum ibu-ibu yang istilahnya nganggur, yang suaminya sudah ada kerja dan sebagainya. Ya tadi Mas Atok bilang desi 5 ke bawah lah. Nah, itu diberikan bekal, kemampuan, dilatih, ya istilah di sekolah nol lah. Iya, selama 1 bulan. Itu tadi. Iya, kita sampaikan kepada dinas terkait. Lah iso ojo hanya dilatih tok. Lah saiki sampean memberikan pelatihan segmennya untuk orang yang tidak mampu. Nah, otomatis mereka ya jadi bebani kok tuku alat, kok tuku dewe misalnya. Ya jangan seperti itu. Kita maka jalan. Jadi paling tidak begini, Mbak. Mereka dilatih ya. Mari ngono dicukupi alatnya. Oh ya disediakan. Nah, disediakan. Fasilitasi. Nah, nanti tetap dimonitor. Ini niat apa enggak gitu loh. Diseleksi lagi gitu kan ya, Pak. Artinya begini, kalau misalnya orang ini benar-benar mau ngamal ilmu nih lah istilahnya. Ilmu dari pelatihan tadi itu loh. Ya kompeten. Nah, kan ada kan ikut mari. Nah, kalau yang memang betul-betul kepingin ya tadi itu ngembang ilmu nih setelah dapat pelatihan selama 1 bulan misalnya. Wah. Paling tidak ya tadi itu dilatih, kemudian alat open dan sebagainya misalnya. Kalau yang yang jurusan rias ya dilengkapi make up. Nah, kalau khusus yang untuk Mbak? Yang untuk inilah, untuk pembuatan kue misalnya. Ya paling tidak nanti termasuk juga pemasaran. Iya, 35. Termasuk pemasaran. Nah, Pemasaran digital juga ya, Pak? Iya. Nah, hari ini kan ya menurut saya kalau yang ini kan kalah dengan online itu. Nah, termasuk itu pengawalan dari pemerintah kabupaten. Dan online itu kan sebenarnya juga memerlukan skill. Nah, ada di dinas koperasi kalau nggak salah itu ada digital marketing. Ya, benar. Ya, artinya dikawal betul lah. Yang namanya kita bukan membuat lapangan kerja tapi menciptakan. Artinya wis gak soro-soro dengan kondisi kayak gini wis berharap kok ngelamar nang pabrik repot. Ya ini dibekali sudah. Kalau wis pinter mari ngono di alatnya difasilitasi kan dia nanti bisa mengembangkan. Itu saya setuju sih Pak, karena gini kita juga harus memiliki daya ini loh Pak, berkembang supaya kita juga nggak kalah saing. Betul. Dari luar. Kita benar-benar secara mental, secara skill tuh kita nggak sampai banyak orang luar, pabrik-pabrik luar yang pada akhirnya berdiri di sini kan begitu ya. Itu saya setuju. Tinggal bagaimana kita yang penerima bantuan, yang penerima itu tadi pelatihan itu benar-benar niat dan usaha. Nah itu informasinya ada di mana Pak? Misalkan ada yang mau mendaftar atau ikut pelatihan? Ya ini kan ada program ya. Ya walaupun nggak mungkin mencakup secara keseluruhan lah. Paling tidak kan bisa nanti kan getok tular kan Mbak. Getok tular misalnya kita hari ini undang 20 orang lah, nanti ilmu yang didapat dari 20 orang nanti diharapkan bisa ditularkan ke yang lain. Seperti itu. Oh iya, bagaimana menurut bapak-bapak yang lain? Terima kasih ya Pak ya. Bagaimana menurut bapak-bapak yang lain? Kita tadi sudah bahas banyak hal, kita sudah bahas sampai pelatihan juga, sampai udah dipikirkan soal digital marketing juga nih. Sangat adaptif sekali. Bagaimana? Mungkin Bung ada yang mau ditambahin Bung Anto? Sudah jelas tadinya sama Pak Wasek. Closing aja. Mungkin dari point of view-nya Bung Anto. Ya sama. Ya mungkin mewakili Mas Ato lah, ya mewakili Mas Ato. Ya tadi itu Mbak ya. Jadi poin utamanya pemerintah Kabupaten Pasuruan
ya sudah melakukan apa ya istilahnya terobosan ya terkait dengan tadi itu yang kita bahas hari ini ya. Jadi berupaya ya semampu, ya sekuat mungkin lah. Walaupun dengan keterbatasan anggaran ya. Ya jujur lah, hampir semuanya lah, tidak hanya ngomong Kabupaten Pasuruan gitu loh. Jadi kabupaten kota se-Indonesia tuh hari ini ya pada sambat semua. Tapi kan itu tidak boleh menjadi apa ya, menjadikan kita patah semangat. Benar, Nah, kan tidak boleh itu. menjadikan kita Jadi, patah semangat. Di forum ini saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah melakukan upaya-upaya lah ya terkait dengan ya tadi itu mencoba hasil evaluasi terkait dengan perda ketenagakerjaan. Ya memang ini juga apa ya bahasan kita Pak Tri ya terkait dengan ada perdanya sudah ada, cuman kita kepingin ada revisi perda itu, ada perubahan perda lah. Yang intinya kita kepingin ya masyarakat Kabupaten Pasuruan ini bisa apa ya bisa mewarnai lah, aja bisa mewarnai yang hari ini kan tadi disampaikan oleh Mas Tri banyak yang dari luar. Jangan perusahaan ya sampai golek ya kasarnya begini. Golek pangan di Kabupaten Pasuruan tapi kantornya gak ada di Kabupaten Pasuruan. Iya. Tadi lan opo-opo ya aman. Singitan. Iya. Jadi mungkin itu, Mbak. Wah, terima kasih sekali. Kami di sini, para pendengar juga sudah sangat jelas, sudah sangat clear mendengar pemaparan-pemaparan dari narasumber pada sore hari ini. Oke, sebagai yang terakhir kita mau share mungkin dari bapak-bapak untuk satu komitmen atau ya mungkin apa ya kata-kata motivasi atau petua ya komitmen lah. Untuk ini, untuk kemajuan pendidikan Kabupaten Pasuruan, kayak gitu. Ya. Monggo, mungkin gantian dari Pak Tri terlebih dahulu. Komitmennya bagaimana, Pak? Iya, kalau terkait dunia pendidikan, kami bagian dari pemerintahan Kabupaten Pasuruan sudah sepatutnya dan seharusnya untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan dunia pendidikan, ya terkait dengan infrastrukturnya, terkait dengan alat-alatnya mungkin ya. Kalau infrastruktur terus terang kami masih terus berbenah sampai tahun ini pun porsi untuk rehab bangunan juga masih ada besar juga karena untuk ruangan itu total yang rusak itu agak lumayan besar, 1.200 lebih. Nah, ini. Jadi kami Komisi 4 pastilah setiap rapat kerja akan melihat porsi anggaran terkait dengan pembenahan infrastruktur dalam hal untuk adik-adik kita yang mulai dari SD, mulai sebelum SD ya, PAUD ya, KB, TK, sampai SMP, ternyata infrastrukturnya betul-betul layak dan memadai. Nah, terkait dengan selanjutnya dari pendidikan lulus ya, coba adik-adik bisa mengakses linknya Disnaker yaitu di Hello Work Pasuruan Cup ID ya. Nah itu coba di situ. Nah itu kami juga mencoba dan kita sampaikan ke pemerintah daerah terkait dengan bursa kerja bisa diakses di situ. Ya. Hello Work Pasuruan Cup gitu. Nah itu ada sudah terakses kebutuhan-kebutuhan perusahaan dan ini sudah cenderung sudah bertambah banyak, kurang lebih sudah di atas 100 yang bergabung dengan Disnaker di Hello Work itu. Jadi terkait dengan bursa tenaga kerja bisa diakses di situ dan juga insya Allah nanti tiap bulan ada di situ. Bursa kerja tidak untuk sementara ini mungkin 3 bulan sekali. Kita usahakan gitu, tapi nanti kedepannya bisa kalau enggak bursa kerja itu 1 bulan sekali. Ya. Harus bisa. Nah, ini Bapak. Harus bisa. Harus bisa. Itu tadi. Ya, harus bisa. Nah, ini tapi ya kembali lagi ya harus disiapkan dulu aturannya. Harus dievaluasi kan. Ada perubahan di perda tenaga kerjanya itu. Ya, tetap semangat lah. Dan juga kita nanti akan berusaha ya kalau sudah normal efisiensinya Mbak Evi-nya ini. Mbak efisiensi. Ya, umumnya kan ini Mbak efisiensi ya. Ini kalau sudah normal paling enggak kami akan mendorong untuk terkait dengan BLK dengan
gratis itu ya yang ada di APK di negara gajah. Mungkin itu ya mendorong supaya adik-adik bisa ikut untuk menambah skillnya, kemampuannya, kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang di wilayah Kabupaten Pasuruan. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Tri. Kami sangat benar-benar tercerahkan. Kita bisa nanti langsung cek aja. Mungkin bisa diterapkan di sini ya linknya tadi. Hello Work ya. Hello Work Ya, pasuruankap.id. Sama kita nantikan komitmennya harus bisa 3 bulan, 1 bulan bursa kerja ya. Ya, diusahakan 3 bulan dulu lah. Diusahakan 3 bulan dulu. Nanti ke depan 1 bulan sekali bursa kerja. Baik, terima kasih banyak. Silakan selanjutnya Bung Atok, Bung. Ahlinya nih. Kesimpulan monggo, komitmen monggo. Nggak ada komitmen gimana sih bulan ini. Tolong dikat yang ini. Itu tadi loh. Enggak. Sama. Ya, Kesimpulan dari poin of ya view-nya. pesan generasi ini. Ya, yes. Subhanul yauma rijalun ghad itu, guys. Pemuda-pemuda sekarang adalah pemuda yang akan memimpin di masa depan, Mbak. Jadi teman-teman ya semangat tadi kata Pak Tri, cukup itu saja. Ya. Ya, jadi karena kita adalah yang akan memimpin, kita yang akan mengembangkan segala sesuatu yang ada di Kabupaten Pasuruan ini, mari kita memiliki mental dan daya juang yang lebih baik lagi, bukan gitu ya, Bung Iya, ya? katanya Bung Karno itu, kirimkan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut akar Semeru. Tapi kirimkan aku 10 pemuda, akan kuguncang dan dunia. Nah, luar biasa, luar biasa, Pemuda luar itu. biasa. Ayo pemuda, kita harus lebih gigih. Terima kasih, luar biasa. Monggo yang terakhir, Pak Wasik. Oke, terima kasih Mbak Evi. Mungkin kesimpulan ya. Jadi kesimpulan karena tadi sudah disampaikan banyak lah panjang lebar. Saya juga sudah menyampaikan panjang lebar. Mas Tri, Mas Atok. Ya, kuncinya hari ini tetap semangat lah. Tetap semangat, kita komitmen bersama untuk tetap berjuang sekuat tenaga untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi kuncinya sebenarnya kan di situ. Jadi anak-anak kita ya ini harus lebih baik dari kita yang sekarang. Jadi kuncinya kita harus punya komitmen bersama, punya tujuan yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Tentunya dengan ya ini semangat walaupun dengan kondisi apapun tadi tak sampaikan terkait dengan anggaran dan sebagainya. Jadi jangan dipakai alasan bahwa karena anggaran terbatas akhirnya kita ogah-ogahan. Ini Harus lebih kreatif kita ya, lebih Pak. kreatif. Ya tadi saya sampaikan pemerintah hari ini bukan bahasa membuka lowongan kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Iya. Wah, luar biasa. Jadi Jadi kita kan harus seperti tetap itu, semangat, ya. semangatnya Semangat. kita tetap teguh dan tidak tergoyahkan ya, Pak ya. Iya. Harus tetap kreatif. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi Tetap apapun, semangat. luar biasa. Ya ampun, sangat senang sekali bisa berdiskusi, bisa sharing, bisa sharing-sharing knowledge satu sama yang lain ya, perihal ini tadi pendidikan, beasiswa, dan yang lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga apa aja yang sudah kita bahas ini tadi bisa benar-benar membuahkan hasil yang sangat amat positif dan berdampak besar bagi wilayah Kabupaten Pasuruan. Baik sahabat Potret Media, mari kita dukung dan awasi bersama program pendidikan daerah demi mewujudkan generasi emas Pasuruan. Saya Evi beserta seluruh tim kreatif Potret Media pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ke seluruh sosial media, ke seluruh tetangga atau siapa saja yang membutuhkan ya, Bapak Ibu pendengar setiap podcast Jawara. Terakhir dari saya, pendidikan maju, beasiswa tepat, Pasuruan hebat. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.